40X Street, Feeling Tropical Islands Cafe. Ini kafenya ada di Siluman. Aduh. Pak. Sip. Guys, menuju Siluman. Wah, inilah kampung Siluman, guys. Nah, itu seberang sana adalah SD Siluman 1. Mencekam saat jiwa tenggelam. Cerita hidup ini penuh dengan misteri. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Saat dimana hati tertutup dengan luka. Dengarkanlah cerita dalam jiwa, semakin keras terdengar, menyayat hati ini. Takkan pernah ternoda jiwa-jiwa yang suci saat dimana hati tertutup dengan luka. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, ada yang terindah. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, tak ada yang terindah. Lukaku, luka mereka yang telah lama terpuruk dan menjadi debu-debu dan tetes air mata bagai hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes akhir tahun 2023.
Tetap semangat karena beberapa minggu lagi dari video ini tayang, kita akan memasuki tahun 2024. Ya, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita semua tambah sehat ya, tambah sejahtera, tambah rezekinya banyak, tambah istri banyak, maaf. Dan juga Indonesia semakin maju. Ditambah lagi nanti Palestina menjadi negara yang terbebas dari Zionis. Amin. Oke guys mania, Mamang masih di Kampung Siluman, Kota Tasikmalaya. Waduh, ini merupakan salah satu kampung yang ada di Kota Tasikmalaya yang berasal dari nama makhluk gaib. Dan ini bukan kampung gaib pemirsa, tidak seperti kampung yang ada di Saranjana sana. Tapi ini real, benar-benar nyata ya. Mamang pikir kalau ada di Kampung Siluman itu serasa seram-seram. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ada surga di Kampung Siluman. Waduh, ternyata kampungnya benar-benar indah, beautiful, amazing. Bahkan ada salah satu resort cafe yang menyajikan keindahan Kampung Siluman. Bahkan resort cafe ini menyajikan suasana rasa surganya Nusantara. Waduh, seperti apa ya surganya Nusantara? Kalau kalian penasaran, datang aja ke Cafe 40X Street Island ya, tropical feeling, tropical island di Kampung Siluman. Kelurahan Setia Ratu, Jalan Sule Setia Negara, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Ini sangat dekat sekali dengan SD Negeri 1 Siluman yang Mamang bahas di episode sebelumnya pemirsa. Dan masih satu kampung dengan Kampung Siluman. Waduh. Jadi meskipun Kampung Siluman, Mamang pikir Kampung Siluman itu seram-seram ya, ternyata seperti surga pemirsa. Dan lebih surga lagi kalau kalian berkunjung ke kafe ini. Kalau kalian bingung di mana alamat kafe, zaman sekarang modern, searching aja di Google Map pemirsa. Oke Google, Cafe 40X Street Feeling Tropical Island. Wah, langsung ya. Dan pastinya kalian akan ditunjukkan ke sebuah kampung siluman. Oke guys mania, Mamang mau istirahat dulu, mau masuk ke cafe ini ya, siapa tahu sudah dibuka. Maklum ini masih pagi pemirsa. Ngomong-ngomong tentang cafe 40X Street Feeling Tropical Island ini benar-benar menyuguhkan rasa surganya Nusantara. Ada yang bilang kalau kita ngopi di sini kita serasa di Pulau Bali pemirsa. Ada yang bilang kita serasa di Pulau Lombok. Ada yang bilang kita serasa di Pulau Belitung ya, Laskar Pelangi. Ada yang bilang kita serasa di Raja Ampat. Ada yang bilang kita serasa di Natuna. Ada yang bilang serasa di Kepulauan Seribu. Ada yang bilang kita berada di Nusa Kambangan. Maaf. Semuanya serasa di Pulau Nusantara pemirsa. Karena di kafe ini menyuguhkan seperti pantai ya, pantainya Nusantara, pantainya keindahan Nusantara. Bahkan ada yang bilang kalau kita ke kafe ini serasa di Hawaii pemirsa. Waduh, dimana suasananya, tempat duduknya, bahkan alasnya itu seperti berada di pantai tropis. Namanya aja kan feeling tropical island ya, perasaan pulau tropis. Aduh. Dulu Mamang pernah masuk ke sini ya, zaman belum mengenal yang namanya YouTube. Itu serasa masuk ke surganya Atlantis. Waduh, surganya Nusantara pemirsa. Di mana rasa pantainya melekat banget. Kafe di pinggir pantai. Padahal ini wilayahnya jauh ke pantai. Wilayah Kota Tasikmalaya itu tidak berbatasan dengan pantai. Jadi kalau kalian kangen dengan pantai ketika berada di Kota Tasikmalaya, ya datang aja ke kafe ini ya, yang berada di Kampung Siluman.
Bagi kalian yang ingin merasakan nongkrong dengan suasana surga Kepulauan Nusantara tapi low budget, maka Cafe 40X Street Feeling Tropical Island atau 40X Island bisa jadi pilihan. Cafe 40X Street Feeling Tropical Island ini merupakan salah satu tempat ngopi di Tasikmalaya yang memiliki nuansa surga Kepulauan Nusantara. Ya, ada yang bilang mirip dengan Hawaii, ada yang bilang mirip dengan Bali, bahkan tidak sedikit yang mirip dengan kepulauan-pulauan terpencil dan indah dan cantik seperti Raja Ampat. Bahkan mungkin seperti di Saranjana, pemirsa. Waduh. Hal itu terlihat dari desain interior Cafe 40X Feeling Tropical Island ini, yang ruangannya memiliki arsitektur seperti di pantai-pantai Bali, pantai-pantai Lombok dan sebagainya. Bahkan demi menambah kesan mirip suasana di pantai Bali, Cafe 40X Feeling Tropical Island ini juga menghadirkan sejumlah pohon palem dan pohon kelapa dengan suasana sawah yang menyegarkan mata. Selain tempatnya yang luas dan unik, Cafe 40X Island juga sangat instagramable yang membuat pengunjung merasa betah untuk bersantai dan berfotoria. Bahkan saking unik dan menarik, cafe ini juga kerap kali dijadikan untuk tempat foto prawedding, foto album sekolah, hingga syuting film. Wow. Terkait fasilitas Cafe 40X Island ini menyediakan free wifi, waduh, toilet, stack, live musik, musola, area parkir yang luas, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian lagi pingin nongkrong ya, pingin suasana seperti di Saranjana, di surganya Nusantara, ya datang aja ke cafe ini ya. Kalian akan dijamin serasa di tengah pulau seperti pulau Pripat Island ya, di mana pulau tersebut banyak fasilitasnya dan dirimu menjadi seorang sultan. Ngomong-ngomong tentang Nusantara, ternyata Nusantara merupakan serpihan surga yang terlempar ke dunia, pemirsa. Waduh, Nusantara merupakan kepulauan di Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Itu merupakan serpihan surga yang terlempar ke dunia, dan serpihannya itu adalah wilayah Nusantara. Bahkan julukan ini sampai hari ini, pemirsa, terutama bagi Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia sendiri memiliki julukan Jamrud Khatulistiwa, surganya dunia. Waduh. Bahkan ada yang bilang bahwa wilayah Nusantara atau Kepulauan Indonesia merupakan Atlantis yang hilang. Waduh. Dan wilayah Nusantara sejak zaman purba sampai hari ini itu dikatakan wilayah serpihan surga yang terlempar ke dunia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang menempati Kepulauan Indonesia alias Kepulauan Nusantara, kita harus bangga karena tanah kita ini merupakan wilayah yang dijuluki serpihan surga yang terlempar ke dunia. Mungkin kalian sebagai bangsa Indonesia belum menyadari bahwa negeri Indonesia atau Nusantara ini merupakan sebuah wilayah negeri yang dikatakan surga. Waduh, surga yang ada di dunia ini. Kalau kalian masih belum sadar kenapa negeri kita dijuluki surga, Mamang akan bernarasi tentang serpihan surga yang ada di bumi ini adalah Nusantara. Indonesia kerap dijuluki sebagai negeri serpihan surga yang terlempar ke dunia. Waduh. Banyak pula yang berkata bahwa Indonesia adalah tanah surga. Wow. Bisa dibilang Indonesia merupakan negeri Indonesia 1001 pesona. Dari mulai alam, budaya, kuliner hingga kesenian dan adat istiadat yang beragam. Dikutip dari
indonesia.go.id. Dari laman indonesia.go.id dalam artikelnya Indonesia Serpihan Surga Dunia, keelokan yang dimiliki Indonesia membuat sebuah laman panduan perjalanan online asal Inggris mencatatkan nama Indonesia sebagai salah satu negara yang paling cantik di dunia bersama 10 negara lainnya, di antaranya Kanada dan Skotlandia. Presiden Bapak Joko Widodo menulis pada akun Twitternya bahwa suasana pedesaan, ketenangan pulau terpencil hingga puncak gunungnya semakin mengukuhkan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Banyak warga negara asing datang ke Indonesia untuk sekedar berlibur atau mempelajari kebudayaan Indonesia. Budaya yang dimiliki Indonesia seolah menyihir warga asing untuk selalu menyambangi negeri ini, seperti saling menegur, melempar senyum meski tidak kenal, gotong royong dan menghormati yang lebih tua. Semua tradisi itu membuat warga negara asing betah berada di negeri ini. Boleh jadi karena di negara mereka hal-hal serupa itu tidak dikenal. Kita wajib bersyukur juga karena telah terlahir di negara yang begitu indah seperti Indonesia, karena dianugerahi dengan kondisi geografis yang strategis dan iklim tropis, membuat Indonesia cocok menjadi hunian yang ideal bagi seluruh makhluk hidup. Di Indonesia, hal yang biasa jika berjalan kaki di luar rumah kapanpun dengan celana pendek, kaos dan sendal jepit, meskipun cuaca terik atau hujan. Bayangkan jika melakukan hal tersebut ketika musim dingin di Eropa atau melakukannya di gurun pasir Sahara, mungkin saja kita tidak akan selamat. Indonesia menempati posisi ketiga setelah Brazil dan Kolombia dalam pemeringkatan negara-negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Faktanya, dari seluruh jenis amfibi yang ada di dunia, Indonesia memiliki 4,6%, 12,2% jenis mamalia, 7,1% jenis reptil, 14,1% jenis ikan, dan 10,9% jenis tumbuhan berpembuluh di seluruh dunia. Ini dikutip dari wikipedia.org. Karena memiliki iklim tropis, kekayaan botani Indonesia pun cukup beragam. Jika di Eropa buah-buahan yang dapat ditemukan hanya apel, anggur, pir, dan jeruk sunkist, lalu di Timur Tengah buah yang dapat ditemukan hanyalah kurma, kismis, buah zaitun, buah tin, dan kacang Arab. Di Indonesia melimpah ruah berbagai jenis buah dan sayuran, bahkan umbi-umbian, kacang-kacangan, dan bunga-bungaan. Bahkan tentu melekat dalam ingatan betapa di masa lalu berbagai macam rempah-rempah yang tumbuh di tanah air Indonesia diburu oleh bangsa lain, terutama bangsa Eropa. Zaman dahulu bangsa Eropa mau menjelajahi ke Asia, mencari jalan menuju Asia pada abad ke-15 Masehi hanya untuk mencari rempah-rempah, dan ternyata rempah-rempah ada di Indonesia. Rempah-rempah pada masa itu tidak bisa ditanami di Eropa, pemirsa. Menurut buku McClelland dalam Sejarah Indonesia Modern dijelaskan bahwa rempah-rempah tidak bisa ditanami di Eropa, dan rempah-rempah sangat berguna bagi bangsa Eropa, terutama untuk menghangatkan kondisi stamina tubuh masyarakat Eropa ketika musim dingin, serta sebagai penyedap rasa masakan-masakan di Eropa. Bayangkan kalau kita memakan spaghetti tanpa lada, tanpa garam, tanpa kunyit, tanpa apa, mungkin kita juga tidak akan merasakan enak. Begitu juga Eropa. Jadi rempah-rempah ini adalah sebagai penyedap rasa dan stamina ketika musim dingin. Oleh karena itu, karena rempah-rempah sangat berharga, bangsa Eropa mau mengarungi samudra hanya untuk mencari rempah-rempah, dan pada akhirnya ditemukan hanya ada di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memang kaya akan tanaman, perkebunan, dan pertanian. Itulah sebabnya segala kuliner yang memiliki cita rasa lezat lahir di sini. Hampir setiap daerah mempunyai kuliner khas.
masing-masing. Berbagai kuliner yang mewakili daerah masing-masing dari Sabang sampai Merauke. Ada ribuan hingga ratusan ribu varian makanan, dari mulai yang berkuah seperti soto, pedas, aneka sambal yang segar, ada asinan atau rujak, dan berbagai olahan daging seperti bakso, ayam, dan ikan. Mungkin di negara lain seperti Timur Tengah kita hanya dapat menemukan roti dan olahan daging. Di Amerika kita dapat bertemu dengan sandwich, hotdog, dan hamburger, steak, dan keju. Sedangkan di setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki makanan khas. Kue basah, kue kering, ada ribuan jenis tak terhitung jika disebutkan semuanya. Di salah satu wilayah aja seperti di Tasikmalaya atau Jawa Barat itu makanan khasnya luar biasa banyak ya. Kalau disebutkan di sini mungkin membutuhkan waktu hingga beberapa hari pemirsa. Waduh, hingga pada akhirnya bibir Mamang bisa jadi doer karena menyebutkan jenis-jenis makanan khas dari Jawa Barat atau Tasikmalaya. Bayangkan kalau dari Sabang sampai Merauke, waduh. Dari sisi astronomi, Indonesia memang terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi yang membuat aneka jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan cepat di tanah air. Dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik yang mengakibatkan terbentuknya pegunungan yang kaya akan mineral. Selain itu, daerah perairan di Indonesia juga kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta terdapat berbagai jenis sumber mineral. Dalam perairan Indonesia juga terdapat berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi manusia. Harus diakui bahwa Indonesia adalah tanah surga. Menetap di negeri ini bisa saja menjadi impian banyak orang, karena banyak hal yang mungkin tidak dapat mereka lakukan di tempat asalnya. Misalnya toleransi beragama dan menghargai perbedaan telah menjadi kebudayaan yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Kalau kalian tahu, pada zaman purba dulu, negara atau wilayah yang banyak jenis manusia purbanya adalah Indonesia. Bayangkan di Indonesia ditemukan berbagai macam jenis fosil manusia purba, dari Pithecanthropus erectus, Meganthropus javanicus, Homo erectus, Homo sapien, Homo wajakensis, dan sebagainya. Itu artinya pada zaman purba wilayah Indonesia ini menjadi pusat tempat tinggalnya manusia pemirsa. Dan siapa tahu awal mula terjadinya peradaban di dunia ini berawal dari Nusantara ini pemirsa. Ketika zaman es di belahan bumi yang lain itu tertutup es dan tidak bisa bercocok tanam atau sulit bercocok tanam dan sulit menemukan sumber makanan, banyak ras-ras yang bermigrasi ke wilayah Nusantara ini, yang pada akhirnya menjadikan wilayah Nusantara ini beraneka ragam suku, bangsa, dan ras. Inilah bangsa Indonesia. Jadi sejak zaman dulu wilayah Indonesia dan Nusantara ini adalah wilayah surga, tempat mencari kehidupan umat manusia pemirsa. Berbagai kenikmatan yang tiada tara ini diberikan kepada segenap penduduk Nusantara. Karena itulah sudah sepatutnya sebagai warga negara Indonesia kita mensyukuri dan bangga atas segala kenikmatan tersebut. Segala pesona, keragaman, dan kebudayaan yang kita miliki janganlah dilupakan, apalagi dirusak. Jaga baik-baik semua keindahan ini demi anak